Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyadat Zain. Nomor WhatsApp saya 0822 8532 0092. Saya berasal dari kota Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wassalamu 'alal hadil amin. Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Milenial yang saya banggakan, dewan juri yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan baik pula amalannya. Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya tentang berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan tergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afna. Akan ditanya umurnya, apa yang kamu isi. Yang kedua, wa an sababihi fima ablah. Dan usia mudanya, apa yang kamu isi. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi. Dan ilmunya digunakan untuk apa. Yang keempat, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Milenial yang saya banggakan, dewan juri yang saya muliakan. Hadis tersebut tentu punya pertanyaan yang besar. Kenapa usia muda ditanyakan? Padahal usia muda adalah bagian dari umur. Karena usia muda adalah usia di mana seseorang sedang mengalami banyaknya godaan, gejolak syahwat, hawa nafsu yang sangat meningkat, serta keinginan duniawi yang sangat memikat. Milenial yang saya banggakan, dewan juri yang saya muliakan. Di samping itu, peran umat Islam sangat dibutuhkan bagi generasi pemuda. Kita coba tengok sejarah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan bumi Konstantin di usianya yang ke-21 tahun. Bagaimana Al-Fatih dan para pasukannya bahu-membahu untuk membebaskan bumi Konstantin dari cengkraman kerajaan Bizantium. Kita juga jangan sampai lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau menunjuk pemimpin dan juga pasukannya untuk melawan bangsa Romawi. Pemimpin perang itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, bahkan bukan juga Panglima Khalid Ibnul Walid yang dikenal dengan sang ahli perang. Justru ia adalah Usamah bin Zaid yang ketika itu baru berusia 18 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, maka yang dilakukan pertama kali Abu Bakar As-Siddiq adalah melanjutkan visi
dan misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberangkatkan pasukan Usamah ke medan perang. Abu Bakar tidak mengganti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia tahu bahwa masa depan umat Islam ada di tangan para pemuda milenial yang saya banggakan, dewan juri yang saya muliakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wasyabun nash'a fi taatillah, yaitu seorang pemuda yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman global fitnah, zaman yang penuh dengan kerusakan moral ini, sangatlah luar biasa jika masih terdapat pemuda yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Milenial yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati pula, generasi muda identik yang kini dikenal dengan generasi milenial. Mereka adalah harapan bangsa sekaligus dambaan calon mertua. Peran pemuda tidak terlepas dari didikan orang tua. Dari orang tua kita bisa belajar tentang kebijaksanaan dan kesabaran. Jika seorang pemuda belajar sabar selama 1 hari bersama orang tua, maka ia seperti belajar 1 tahun. Pemuda tidak boleh lepas dari yang namanya belajar dan belajar. Belajar mengelola zakat, belajar menjadi seorang pejabat, hingga belajar menjadi imam sholat. Ketika belajar dan belajar itu diwujudkan oleh pemuda Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan kebangkitan Islam akan lahir di bumi Indonesia tercinta ini. Banyak orang yang bilang Mekah dan Madinah adalah pusatnya Islam, maka Indonesia itu pusatnya kebangkitan Islam. Oleh karena itu, mari kita selaku generasi muda, kita bersama-sama untuk mewujudkan generasi yang baper, bawa perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.